Disemangati sing salah ucap. Dalam MC ini sing salah ucap disemangati. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah ceramah pagi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nuruddin, dokter spesialis paru Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kepada Bapak Ahmad Nuruddin kami persilakan. ini apa gini? Gini. Gini ya. Menjadi sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi fadlihi tatanassalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sihhatu khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah enjang menika kita masih diberi kesempatan untuk tafaqquh fiddin, untuk mengkaji 1-2 ayat, 1-2 hadis. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sholawat dan salam tetap tercurah kepada Rasulullah. Beliaulah yang mengajarkan kita untuk bagaimana menikmati iman. Beliau mengajarkan bagaimana agar kita bisa bermuamalah dengan sesama. Beliau juga mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sehat, pribadi yang tatak menghadapi kehidupan. Bapak Ibu sekalian, tema pagi hari ini adalah ruh dan jiwa. Nah, ini yang datang ruh atau jiwa? Atau jasadnya? Ada yang jasadnya datang, ruhnya gentayangan. Jadi banyak yang salah memahami apakah itu ruh, apakah itu jiwa. Ada lagi apakah itu qalb, apakah itu akal. Itu juga banyak yang kurang memahami secara baik. Pagi ini kita khususkan tentang ruh dan jiwa. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang ruh sejak dulu sampai kapanpun akan masih menjadi misteri. Karena ruh ini memang tidak dibuka secara gamblang. Wa yas'alunaka 'anir ruh, kalau kamu bertanya tentang ruh, qulir ruhu min amri rabbi, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah amr, urusannya pangeran, gak usah melu-melu. Sebagai contoh, kalau bapak menjimat ibu terus dadi anak sebelum dilahirkan, itu kalau kita baca hadis-hadis ya, ruh ditiupkan pada bulan ke-4 ya.
Tetapi saat pertemuan sperma dengan ovum itu sudah terjadi makhluk hidup atau masih makhluk mati. Tadinya penjenengan sik mboten bingung ya. Jadi kalau malam Jumatan ya, jadi ini ada bapak, ada sperma, ketemu dengan ovum, ya, ketepaan dadi namanya zigot. Lah saat zigot ini dikatakan sudah jadi makhluk apa belum? Hidup apa mati? Bernyawa apa? Punya roh. Bicara ini roh ini mau bulan keempat. Ya toh? Jenengan sandang panafaktu birruhi, kami tiupkan rohnya nanti bulan keempat. Nah waktu ini. Nah ini rahasia kehidupan. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini tidak hidup, enggak. Makanya nanti akan timbul min alaq. Jadi kalau ini nanti sudah berhasil akan ditanam, diinseminasi dalam rahim. Rahim itu menggantung yang pernah saya terangkan dulu, ya. Jadi ini sudah ada kehidupan. Kata-kata min, ya. Kalau jenengan terjemahkan dari atau sejak itu dua-duanya sama. Tapi mempunyai makna yang berbeda. Kalau jangan terjemahkan min alaq berarti dia bagian dari sesuatu yang menggantung. Tapi kalau jangan terjemahkan sejak, maka dari sini akan ada suatu konsekuensi hukum bahwa walaupun ruh belum ditiupkan sudah haram untuk menggugurkan. Jadi kalau ibu-ibu berpegangannya sejak min alaq, maka begitu sudah terjadi kehamilan, haram untuk menggugurkan. Tetapi kalau jenengan patokannya itu ruh ditiupkan, maka ada ulama yang masih memberi batasan sebelum ruh ditiupkan, sebelum 4 bulan, itu masih ada toleransi untuk menggugurkan. Nah itulah variasi olah otak. Makanya fikih itu olah otak. Jadi kalau fikih tok tanpa hakikat itu bahaya, ya. Jadi kalau saya menerjemahkan ini ya sejak. Jadi walaupun ruh itu belum ditiupkan, ini sudah menjadi makhluk. Contoh jenengan nanam padi, ya. Jenengan nanam pohon lah ya, jenengan nanam pohon masih bibit kecil. Ada orang yang mencabut, sang seneni mboten. Walaupun belum berbuah, ini sudah bakal. Jadi zigot ini ya sudah bakal. Jadi sudah bakalnya manusia. Makanya begitu sudah terjadi pembuahan, ya haram hukumnya untuk menggugurkan. Walaupun nanti ruh itu ditiupkan nanti bulan ke-4. Makanya istilahnya adalah mirruhi. Lah ini persepsinya, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau jenengan salah menerjemahkannya, nanti bisa akidahnya tak tepat. Jadi jangan dianggap bagian Allah, ruhnya Allah itu ditiupkan ke bapak kita Nabi Adam, boten, ya. Min di sini adalah penyertaan untuk mengikromkan, untuk memuliakan bagaimana penciptaan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ini memang suatu makhluk yang Allah SWT sendiri menciptakan dengan yadnya, dengan tangannya. Tapi jangan sekali-kali membayangkan tangan Allah seperti tangan kita. Allah adalah zat yang mukhalifatul lil khawatis. Apapun yang terbersit tentang zatnya Allah, maka Allah tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang setan itu selalu mentasabukan nanti. Oh Allah punya tangan, Allah punya telinga dan lain-lain. Kapan terbersit tangannya Allah seperti tangan makhluk, berarti sebalikannya tidak seperti itu. Ingat-ingat Allah adalah zat yang mukhalifatul lil khawatis.
Jadi kalau yang kita, anak kita, bapak kita, mbak-mbak kita, itu peniupan ruhnya itu melalui malaikat. Tetapi untuk Adam itu khusus, Allah sendiri yang menciptakan dari tangannya, Allah sendiri yang meniupkan ruhnya, ya. Allah sendiri yang menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Allah sendiri yang mengajarkan alama Adam al-asma, nama-nama sendiri. Jadi 4 minimal keistimewaan bapak kita Adam yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi kalau jenengan tanya nyawa dengan ruh sama apa enggak? Tadi kalau dibilang sama, nah ini sudah bernyawa. Tapi jenengan bilang ruh itu ditiupkan bulan ke-4. Tambah bingung ya. Jadi kalau kita manusia ini ada namanya jasad, ya. Ini ada namanya ruh, ya. Di tengah-tengah ini namanya ada akal. Lah perpaduan antara ini dan ini itu namanya nafas. Jadi nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ruh, tetapi nafas, jiwa kita, ya. Ruh ini adalah selalu suci. Tidak ada penyakit ruh, tidak ada. Ruh tidak bisa berpenyakit. Yang berpenyakit itu adalah jiwa kita, ya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi yang bisa menjadi fujur, jadi tidak tepat, ya, kurang ajar itu ya fujur ini, atau menjadi takwa ya nafas ini, ya. Ruh ini selalu akan menyuruh kepada suatu kebaikan. Lah apakah dia menjadi fujur atau takwa, ini punya peran akal, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara tentang ruh, sudah percaya saja bahwa ruh itu ada. Sekarang pertanyaannya, jenengan waktu tidur itu yang dicabut ruhnya atau nafasnya? Jadi yang dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruh kita. Makanya orang tidur itu bisa bermimpi, ya. Bisa bermimpi, itu adalah tugas dari ruh, ya. Jadi tidak ada istilah orang meninggal terus ruhnya gentayangan, tidak ada, ya. Ruh itu nanti kalau kita meninggal, jasad kita akan menjadi tanah. Ruh itu nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nanti yang dikembalikan itu yang di alam barzah itu adalah ruh. Nafas tidak. Nafas yang mati bersama jiwa kita, bersama jasad kita. Lah sekarang Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kehidupan kita ini yang semakin sulit, banyak orang mengalami yang namanya gangguan jiwa. Ada yang namanya penyakit jiwa. Bedanya apa gangguan jiwa dengan penyakit jiwa? Kalau orang dengan gangguan jiwa itu berarti dia masih sadar bahwa jiwanya itu tidak sehat. Kalau selama ini kita ngurusi fisik kita, bagaimana agar fisik kita sehat, bagaimana biar kita kelihatan menarik, bagaimana kita kelihatan cantik, ganteng, sesekali kita introspeksi, apakah jiwa kita sehat atau sakit. Lah kalau orang masih menyadari bahwa dia punya masalah dengan jiwanya, itu berarti namanya gangguan jiwa, neurosis bahasa medisnya. Jadi kalau neurosis itu berarti dia masih menyadari, ya. Jadi kalau jiwa ini, ya, jadi ada dua namanya neurosis, ya. Ada namanya psikosis. Nanti ada namanya ruang taubat, itu masih di daerah sini, ya. Nanti namanya taubat. Jadi ngeten, dalam kehidupan kita itu sebenarnya yang paling kita khawatirkan cuma dua, al-khauf, ya,
Dengan yang khauf ini adalah rasa ketakutan. Kita takut menghadapi sesuatu yang akan terjadi di depan. Ya. Ada namanya cemas. Ya. Nah, bedanya apa cemas dengan khauf? Ya. Kalau cemas itu tidak ada pemicunya, kucuk-kucuk kita cemas. Tetapi kalau khauf itu ada penyebabnya. Misalkan kita di rumah tiba-tiba ada orang ketuk-ketuk di depan, kita kan takut. Jangan-jangan maling, jangan-jangan rampok, jangan-jangan apalah, itu khauf. Para nabi, para rasul juga ada rasa khauf, ada rasa takut. Tetapi tidak ada istilah cemas, itu tidak ada. Cemas itu harus dilawan. Kita boleh cemas, tapi cemas itu tidak boleh berlama-lama. Lah sumber dari problem kejiwaan itu yang pertama hanya ketidakkuatan atau kurang kokohnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin bahwa apapun yang ada di tubuh kita, apapun yang akan terjadi dengan keluarga kita, apapun yang akan terjadi dengan negara kita, itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada alasan untuk khawatir. Kita tidak dituntut tentang hasil, tapi yang dituntut adalah usaha, effort kita, perjuangan kita. Masalah hasil ya sudah, fastabiqul khairat. Masalah hasil kita faida azamta fatawakal ala Allah. Lah tanda-tandanya orang yang mempunyai gangguan jiwa, nanti kita bicara psikosis lain lagi. Gangguan jiwa itu jenengan tingali, dia seneng menyendiri. Misalnya bapak-bapak ningali ibu, biasanya ceria, biasanya sering ngomong, biasanya cerewet, tiba-tiba meneng, itu hati-hati, ditonton kan. Ya. Itu berarti sudah mulai ada gangguan jiwa. Yang kedua jenengan tingali nafsu makannya. Ya. Biasanya bapak ibu emang kata, ya, tiba-tiba tidak mau makan beberapa hari tanpa ada keluhan fisik, ya. Tanpa ada keluhan fisik, itu juga jangan dianggap remeh. Bisa jadi dia salah satu tanda dari gangguan jiwa. Yang ketiga, nek mau tidur itu tolong dilihat pasangannya. Jadi ojo ngelungker dewe, ngorok-ngorok dewe lihat pasangannya. Nek pasangannya biasanya gampang tidur, tiba-tiba angin turu, ditontok gelepak-gelepak ya. HP ini ditonton terus gak dilihat, itu juga bisa salah satu tanda dari gangguan jiwa. Karena apa? Banyak orang yang punya neurosis gangguan jiwa, tapi dia tidak menyadari. Yang tahu ya orang lain, pasangannya. Itu cepat-cepat diajak ngomong, ya, dikomunikasikan. Kalau enggak itu nanti kebablasan menjadi psikosis, menjadi kelainan jiwa. Lah kelainan jiwa iki sing dhewek ngarani. Nah, paham ya? Nah, yang paling banyak kalau psikosis, ya, psikosis itu ada 3. Yang pertama namanya skizofrenia. Yang kedua paranoid. Yang ketiga depresif kompulsif. Nah, skizofrenia itu banyak Pak di tempat kita itu. Skizofrenia itu awalnya memang merenung terus, tetapi dia punya waham, punya halusinasi. Oh, ono suara-suara sing membisiki saya, ya. Kongkon neket bojone. Mungkin saya ada berhati-hati. Nah, kalau di sini sudah ada tanda-tandanya, harus sampai cegah. Kok kebablasan? Karena apa? Karena kalau psikosis itu sudah mulai membahayakan orang lain, ya. Jadi paling gampang titenane dia mempunyai waham, ya. Waham itu artinya suara-suara bisikan, ya. Ada yang mau bisikan apa, makanya masih ngaku-ngaku nabi oleh bisikan itu ada gangguan jiwa, ya, yang berakibat sampai ke sakit jiwa. Bedakan antara ilham, ya, dengan skizofrenia. Ini jangan merasa duduk wali ya, bisik-bisikan untuk dianggap itu ilham. Sudah gitu aja, ya. Ini berarti suatu yang masalah, ya.
Beda dengan ru'yah. Jadi bedakan ru'yah itu artinya mimpi yang itu bisa dipercaya dengan film. Kalau ru'yah itu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau film itu mesti dari setan. Jadi kalau jenengan nanti bermimpi kok anggap ini mimpinya jelek, suka jadi tafsir ke. Nabi itu nyuruh kalau kita mimpi yang jelek disuruh lanjutkan yang baik-baik ya. Jadi kalau ru'yah itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati antara ilham, ojo sok-sok dapat ilham. Bisa jadi itu bagian dari skizofrenia. Lah kalau paranoid itu dia merasa paling ibu-ibu hati-hati ya, paling ayu dewe ya, paling sugih dewe, paling tren dewe. Bapak-bapak nggih ngoten paling gagah dewe, paling pinter dewe ya. Dia seakan-akan menjadi figur sentral. Jadi dia merasa parno, merasa orang lain itu tidak ada apa-apanya. Lah ini bagian dari kibur, dari takabur. Batorul haq wa hum tunas. Dia ngremehke manungsa, tidak mau menerima kebenaran. Jadi kalau ada seperti itu ya dikoreksi. Berarti jiwa saya sudah mulai sakit. Nah yang ini yang paling banyak ibu-ibu, depresif kompulsif. Jadi ini jenengan ngali dia mari sedih ya. Tiba-tiba perasaannya berubah, seneng banget, guyang-guyu dewe. Kaya-kaya oleh itu hati-hati ya. Atau mari guyang-guyu tiba-tiba nangis dewe. Lah itu hati-hati. Ini paling banyak ibu-ibu ya, depresif kompulsif. Lah semua ini bisa diatasi ya dengan takwa. Yang paling gampang ya tadi solusinya yang pertama adalah kita betul-betul meyakini bahwa kita ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali. Jadi kapanpun, posisi apapun kita akan kembali. Yang kedua jangan lupa tilawatil Quran. Saat sumpah apapun saat kita membaca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya, itu dari semua penelitian pasti jiwanya lebih tenang saat membaca. Ya. Mari gak moco ya gak ngerti meneh. Ya. Kalau ibu-ibu saat mens tidak boleh pegang mushaf karena ada ulama yang tidak membolehkan, walaupun ada yang membolehkan. Ya apal-apalannya juga dibaca. Yang ketiga, saat orang menstruasi itu memang hormonnya berubah. Jadi dia lebih gampang ini. Ya. Jadi bapak-bapak harus paham betul. Jadi kalau ibu-ibu lagi menstruasi itu moodnya sangat-sangat fluktuatif. Kalau nek jenengan kula tangleti, saya tadi lupa nak menyampaikan di Masjid Istiqomah. Kenapa ibu-ibu waktu mens itu tidak boleh sholat? Kenapa? Tapi saya menerangkan masalah sholat tapi saya tadi nggak menyampaikan ini. Kenapa ibu-ibu tidak boleh sholat saat menstruasi? Bonus, nggak tangi sopo. Bapak bisa beri jawaban nggak kira-kira? Dari aspek istiawu apa yang kira-kira ibu-ibu waktu bulanan kok arah itu sholat? Pada sholat ini adalah amalan yang sangat-sangat utama setelah syahadat. Karena sing medal apa bu? Itu saat itu sing medal apa? Darah. Sholat itu butuh gerakan-gerakan. Ya. Terutama saat sujud. Saat sujud itu posisi rahim dengan jantung itu lebih tinggi rahim. Ya. Kalau jenengan sujud itu saat menstruasi mesti sing medal luwih kathah. Makanya kalau orang menstruasi itu disuruh banyak bed rest, disuruh banyak layak-layak istirahat. Jadi bapak-bapak nih ibu lagi menstruasi ambil alih banyak pekerjaannya. Sing nyapu-nyapu barang ya kayak bapak ibu. Karena kalau semakin dia banyak bergerak itu kasihan, semakin banyak yang keluar. Makanya ibu-ibu salah satu hikmahnya tidak boleh sholat saat menstruasi ya tadi itu menjaga fitrah tubuhnya, menjaga anatomi tubuhnya, menjaga fisiologinya tubuhnya tetap normal.
dibebani sholat pasti akan tambah kacau. Jadi bapak tidak boleh iri, enak di pleno sak minggu, di pleno minggu tidak boleh, karena memang itu adalah fitrah dari penciptaan sejak awal. Yang ketiga adalah jangan pernah mempunyai harapan yang aneh-aneh. Orang stres niku Pak, dia itu antara harapan dengan kenyataan itu tidak ketemu. Bapak sik gagal bayarane 10 juta ya. Bojone mulai tuwa, mesti pengine macam-macam. Ya kepengin nambah, kepengin macam-macam. Ya antara nanti keinginannya, harapannya bojone ora gelem dan lain-lain, stres Pak. Jadi mendingan sampai berharap, oh saya mulai mapan ekonomi, saya pengen nambah istri saya, tapi nambah solehahnya, bukan nambah jumlahnya. Ya. Jadi semakin effort, akhirnya ada effortnya dengan ya apa carane saya punya usaha dan menjadikan istri saya ini lebih solehah, jadi berpikirannya gak sing aneh-aneh. Ya. Karena selalu rumput tetangga itu lebih hijau, makanya banyak orang stres itu karena mindsetnya, karena pikirannya. Ya. Jadi semakin kita mempunyai harapan yang tidak genah-genah, itu siap-siaplah banyak kecewanya. Semakin banyak kecewanya, semakin banyak orang stres. Sama kalau kerja ya sudah kerja maksimal, hasilnya kita serahkan. Jangan lihat orang udah kerjanya menggalau bodoh duit ya, jangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat hasil, tapi melihat proses. Bapak Ibu sekalian, terapi-terapi untuk memperbaiki nafas ini, memperbaiki jiwa ini tidak hanya bisa digantungkan dengan obat. Karena obat-obat yang memperbaiki jiwa itu hampir 99% mempunyai efek ketergantungan. Jadi kalau jenengan tidak bisa tidur, dikasih obat tidur. Jenengan galau, ya, jenengan gelisah, minta obat tenang, ya ada. Tapi ingat 99% itu menimbulkan efek ketergantungan. Lah untuk menghilangkan ketergantungan kita kepada obat, dipindah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap sholat kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nasta'innya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi syaratnya dipenuhi dulu. Iyyaka na'budunya. Ibadah kita itu ya ojo ngelirak-ngelirik, oh ben di elong karo maratuwane, ben di elong karo tanggane, ya. Karena kalau kita riak, itu jiwanya itu berontak. Kepengin dilem ternyata gono sing ngelem lara ati, Bu. Wis dandan ayu-ayu, bapake gak ngelem, iku yo lara ati, Pak. Dadi maksudnya misalke ibu kepengin dandan sampe sawang wae, kuwi mari ngono kira-kira setengah jam sama ngomong wis pantes ayu, Bu wis seneng deh. Ya. Karena kata-kata rojul, kata-kata mar'a itu seimbang. Tadi ngeten. Ada istilah taroduf, mirip-mirip ya. Kenapa laki-laki dibilang rojulun? Itu sama dengan artinya rijlun. Rojinlan ya. Rojulun ya, iki lanang. Sikil ya mboten rijlun. Artinya dia kokoh ya. Dia bisa mengayomi. Walaupun secara fisik dia tidak bisa mengayomi, paling tidak secara mental, secara spiritual dia harus lebih kuat. Ar-rijal qawwamun. Sama dengan ibu itu mar'atun. Lah cermin itu kali balik ngeten tok, mau kan mar'ah. Lah kalau cermin itu mir'atun. Dadi ibu ini ngocok terus itu memang wis bawaane teko ora, Pak, ya. Jadi jangan aku dandan sak menit mari ibu sampai setengah jam memang dari sininya. Tapi tolong itu mau ya, gampang stresan, dilem titik Pak, ya. Kalau ibu dandan, jangan sampai ibu itu mengharap kelemahan dari orang lain. Ini ngelam mulia bahaya. Ibu itu gampang, gitu. Jadi misalnya bapaknya gak tahu ngelam ternyata dilem mulia terus dilem, akhirnya sesuai ya, hatinya katut, sampai kehilangan ibu, ya. Jadi saling mensupport dengan memahami bahwa nafas jiwa ini butuh obat, butuh sarana.
Nah, sarananya adalah di samping yang nomor satu adalah kita menyandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia butuh support dari sosial. Nah, sosial terdekat ini adalah keluarga. Berapa banyak kasus orang punya kelainan jiwa, punya gangguan jiwa, punya berbagai macam problem ini semua, itu awalnya adalah dari keluarga. Jarang yang tiba-tiba muncul sendiri, tidak ada, hampir tidak ada. Tapi semua ada dorongan, semua ada stresor dari keluarga. Jadi sekali lagi menguatkan keluarga itu namanya membangun. Membangun itu ya terus. Tidak ada sekolahnya, rumah tangga tidak ada. Punya anak satu ya problemnya beda. Nanti punya tambah anak dua ya beda. Engkau dari mbah-mbah, dari punya putu juga berbeda. Setiap fase-fase itu adalah stresor. Setiap fase-fase itu dia memicu akan munculnya stres. Nah, kalau stres ini tidak tertangani, tidak teratasi, ya lama-lama akan menjadi gangguan jiwa. Gangguan jiwa tidak teratasi akan menjadi sakit jiwa. Jadi monggo kita mengoreksi diri kita. Oh, selama ini kita ngaji itu ya dalam rangka mengoreksi diri, bukan mengoreksi orang lain. Biar apa? Biar hidup itu lebih enak. Jadi hidup itu berat kalau kita anggap berat, tapi hidup itu ringan ya kita anggap ringan. Berat ringan itu tergantung ini ya. Saya boleh tidak punya uang, saya boleh tidak punya kendaraan, tapi saya tidak boleh menderita. Menderita itu dari sini. Boleh saya sakit diabetes, boleh saya sakit jantung, boleh saya sakit paru-paru, tapi saya tidak boleh menderita. Karena menderita itu dari mindset. Berapa banyak orang yang sakit, nabi-nabi juga ada yang dikasih sakit, tapi dia tidak menderita. Beliau tidak menderita. Karena apa? Karena batinnya, akalnya, otaknya dia sandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh sakit, kita boleh tidak berharta, tapi sekali lagi kita tidak boleh menderita. Jangan menunggu banyak uang, jangan menunggu punya kedudukan untuk bahagia. Bahagia itu bisa diciptakan. Nah, dengan kebahagiaan itu insya Allah penyakit ini tidak akan muncul. Goncangan hidup sebesar apapun, goncangan masalah sebesar apapun, kalau kita punya dekengan dan dekengan kita adalah super, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semuanya amblas ya, tidak akan ada masalah. Yang terakhir adalah bagaimana orang-orang yang merasa bahwa dia itu ruhnya itu selalu mengikuti dia. Ada beberapa orang yang tanya, "Dok, saya ini selalu diikuti ruh saya." Keliru. Yang mengikuti kita itu bukan ruh, itu sudah menyatu. Yang mengikuti kita itu adalah korin. Korin itu ada dua, ada korin malaikat, ada korin setan. Kalau korin setan ya selalu mengajak kita kepada fujur. Kalau korin malaikat ya selalu mengajak kepada takwa. Jadi yang mengikuti kita itu bukan ruh, tetapi korin. Ruh sudah menyatu. Jadi ruh itu sudah menyatu di dalam jasad kita. Nanti kita meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, jasad kita dikubur, ya, ruh kita tetap suci. Yang dipertanggungjawabkan adalah nafas. Saya kira itu sebagai pengantar. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan. Tadi saya lihat moderatornya sangat-sangat hebat. Monggo Bapak Ibu sekalian. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi banyak diterangkan tentang roh. Yang saya tanyakan sukma. Sukma dan perbedaannya dengan roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melu pencak, Pak, makanya ngerti sukma. Ada namanya indera keenam. Saya kasih cerita sejarahnya.
saat Umar bin Khattab, mungkin jenengan nate kepireng ya, berkhutbah di depan kaum muslimin. Tiba-tiba beliau itu kayak ngelantur. Selidono nggone di balik bukit, padahal di tengah-tengah khutbah. Setelah selesai, ya, beliau itu orang mau tanya Umar itu wedi. Jadi Umar itu luar biasa. Ya. Jangankan manusia, ya, demit aja wedi. Ya. Jadi tidak ada yang tanya. Tetapi saat pasukan perang itu pulang, boleh orang-orang ini cerita, pasukannya cerita. Waktu kita menghadapi musuh itu, kita dengar suaranya Umar. Suaranya kapal seliden di balik bukit. Ternyata Umar saat itu melihat bahwa musuh memang ada di depan dan ini kalau dihadapi tidak mampu. Mereka disuruh seliden dulu. Ya. Nah itu siapa yang melihat? Umar melihat dengan matanya sendiri atau dengan mata batin? Nah itu sebenarnya yang melihat adalah roh. Makanya roh ini adalah potensi latifah, potensi yang gaib, ya, yang bisa dipahami oleh orang-orang yang betul-betul makrifah. Tapi yang intinya adalah ruh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan sukma? Sukma itu kan diadopsi dari bahasa Sanskerta. Jadi kalau saya baca sukma itu ya mirip-mirip lah dengan nyawa, bukan dengan roh, beda. Kalau sukma itu mirip-mirip dengan nyawa. Kalau orang tidur, ya itu kan yang diangkat adalah rohnya. Nanti kalau pas meninggal gak dibalik kebablasan, mati. Ya. Tapi kalau dikembalikan lagi, dia akan bangun. Makanya seakan-akan kita mimpi itu seperti betul-betul kenyataan. Ya. Orang sih dioper-oper maling, orang sih macam-macam, ditekuk sebenarnya itu seakan-akan kita lihat betul-betul kenyataan. Karena roh itu menyaksikan betul. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebelum jasad ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu Nabi Adam maupun seluruh kita ini, roh sudah diciptakan dulu. Jadi roh ini adalah makhluk, ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti roh ini dibikinkan casingnya, dibikinkan fisiknya. Lah kita ini begitu fisik sudah jadi, ditiupkanlah roh. Jadi potensi gaib, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, chipnya yang ditanam ke dalam jasad kita. Nah, sekali lagi roh selalu berpotensi baik. Tidak ada roh berpotensi jelek. Makanya roh itu sangat tersiksa kalau ditaruh di fisik itu. Kalau mau dia tidak mau, dinempel depan kita tidak mau. Makanya begitu dia kembali kepada Allah sangat-sangat senang, sangat-sangat terbebas dari tampang-tampang kita sehingga tepat ini. Dia merdeka. Karena begitu dia dimasukkan ke jasad kita, dia seakan-akan terpenjara. Karena memang dia adalah al-latifah al-ilahiyah, ar-ruhiyah. Jadi sesuatu yang sangat-sangat suci. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpikir tentang roh itu jangan berpikir yang aneh-aneh. Maksudnya begini, tidak ada roh yang mengganggu manusia, ya. Tidak ada roh yang gentayangan. Jadi kalau jenengan merasa di rumah ada gangguan-gangguan, soalnya bapak itu enggak, ya. Itu pasti sesuatu yang di luar roh, bisa jin, ya, bisa dan macam-macam. Ya. Tetapi alam barzakh itu sangat-sangat pasti ada. Alam barzakh itu adalah tempatnya roh. Sesuatu yang sudah berpindah alam itu ya berbeda dunianya, berbeda aturannya. Makanya orang-orang syahid, para anbiya itu tidak mati. Tetapi bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi para orang syahid, para aulia, para tidak meninggal, walaupun secara kasat mata fisiknya meninggal. Makanya kalau jenengan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu hadirkan betul bahwa sholawat kita itu ya disaksikan oleh Nabi. Karena makanya Nabi itu ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa saya itu selalu menerima sholawat dari umatku.
Beliau menyaksikan sholawat kita. Artinya ruhnya Rasulullah SAW itu ya tetap membersamai di alamnya sendiri, di alamnya di alam barzah. Walaupun jasad, misalkan jasad Rasul tidak dimakan tanah, jasad Nabi Muhammad tidak dimakan tanah, sama jasad-jasad para syuhada juga tidak dimakan tanah. Di situ saja sudah memberi suatu suatu pelajaran bahwa kalau Allah ingin menjadikan sesuatu kekal, ya kekal. Kalau menjadikan sesuatu binasa, ya pasti binasa. Sama-sama fisiknya, tapi karena dia syuhada, karena dia sampai akhir hayatnya hafal Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, tanah tidak mau memakan jasadnya. Karena tanah ini juga punya konstitusi bahwa manusia yang asalnya dari tanah, tapi kalau Allah SWT memerintahkan ini jangan kembali kepadamu, jadi dia tidak akan kembali. Ada satu pemahaman, ya, biar jenengan ngerti meninggal itu kenapa yang diperintahkan itu malaikatul maut, bukan malaikat yang lain. Ya. Kalau jenengan baca di buku Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir yang mengarang tafsir Ibnu Katsir yang sangat fenomenal, sangat terkenal itu, di situ disebutkan bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, disuruh ngambil sebongkah tanah dari bumi. Itu yang pertama yang diperintah adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mau mengambil segenggam tanah ke bumi, itu tanah ya protes. Jadi jangan dianggap bahwa tanah tidak bisa ngomong. Tanah itu bisa ngomong, bisa bertasbih. Hanya kita tidak tahu cara ngomongnya tanah, cara bertasbihnya. Dia protes. Kenapa kamu mengambil saya, wahai Jibril? Nek kamu ngambil bagian dari saya, mesti saya kalah. Saya berkurang. Baliklah malaikat Jibril. Matur ke Allah Subhanahu wa taala karena diprotes sama bumi. Datanglah malaikat Mikael, sama dengan begitu, balik lagi karena bumi protes. Akhirnya dikirimlah malaikatul maut. Malaikat maut saat mengambil, dia diprotes oleh bumi. Malaikat maut itu bilang apa? Saya tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus saya kembali dengan tidak membawa hasil. Jadi tetap digawa walaupun dia protes. Makanya jangan punya anggapan saya nanti bisa menolak malaikat maut. Pasti kalau datang. Kan di awal marah saja sudah seperti itu. Tidak pernah menolak, tidak pernah gagal. Yang penting bagaimana setiap usaha kita itu kita niatkan baik sehingga nanti mudah-mudahan kita itu husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi pemahaman yang mungkin butuh diluruskan. Orang husnul khotimah itu tidak harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa seperti itu? Jenengan kalau baca sejarah, akhir kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah apa? Sebelum beliau meninggal, apakah kalimat la ilaha illallah atau bukan? Ya Pak, yang pernah baca sejarah, tidak ada hadis pun yang menyebutkan bahwa di akhir hidup beliau mengucapkan la. Yang ada adalah as-sholah, atau ada yang bilang ummati, atau ada yang bilang rafiqul a'la. Hanya 3 kalimat itu. Artinya apa? Yang dimaksud seperti itu orang yang tetap beristiqomah, berkeyakinan bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah sampai akhir hayatnya, itu sudah husnul khotimah. Tidak mesti dilafalkan dan tidak mungkin semua orang bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi jangan sedih, waduh, mbokku mau mati meninggal tapi tak tuntun la ilaha illallah gak gelem. Jangan sampai gelem. Yang penting iktikad beliau, yakin bahwa beliau itu masih meyakini bahwa tidak ada ilah, la mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang wujud selain Allah Subhanahu wa taala,
itu adalah sudah masuk husnul khotimah. Sama orang yang berkeyakinan meninggal liyane dina Jumat kurang afdol. Sing ngomong yang bilang bahwa utamanya orang meninggal hari Jumat itu meninggalnya hari Senin. Rasulullah boten kepundhut hari Jumat, boten kepundhut hari Senin. Jadi hari apapun kita meninggal, so jadi tafsir-tafsir macam-macam ya. Hari Jumat ya alhamdulillah, hari yang lain selain Jumat juga alhamdulillah. Karena apa? Kalau kita menerjemahkan sendiri, menafsirkan sendiri, lama-lama pikiran kita yang sakit, jiwa kita yang sakit. Akhirnya jadi gangguan jiwa. Lama-lama jadi gendeng. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Pak. Jadi pertanyaannya tadi Bapak Ibu sekalian saya ulangi, bagaimana hubungannya orang proses sakaratul maut, mulai ditarik katanya dari kaki sampai ubun-ubun, nasihatin khotiatin. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, tadi saya lontarkan pertanyaan, padha mboten nyawa karo roh? Sama tidak nyawa dengan roh. Nah yang ditarik rohnya apa nyawanya? Tahu? Rohnya, nyawanya, bingung. Ya. Kalau di dunia medis dibilang meninggal itu kalau seseorang sudah meninggal batang otaknya. Jadi ada kriteria ini diarani mati. Ya. Itu nek sudah mati batang otak, walaupun detak jantungnya masih ada, walaupun ambekannya masih ada, ya. Karena bisa jadi nafasnya ini diambil alih oleh alat namanya ventilator, alat bantu nafas. Bisa jadi jantungnya ini berdetak karena alat bantu jantung. Tetapi begitu dia masuk kriteria ini sudah mati batang otak, kita akan sampaikan ke keluarga, Pak, Ibu, ini secara medis sudah meninggal. Apakah diizinkan untuk dilepas alat-alat bantu nafas, alat-alat bantu jantung? Itu kriteria mati secara medis. Dibilang mati kalau sudah mati batang otak. Apakah ada korelasinya dengan proses pencabutan nyawa, pencabutan roh? Yang benar adalah pencabutannya nyawa. Sekali lagi roh tidak dimintai pertanggungjawaban. Yang merasakan sakit itu nafas. Tapi sing ditarik balik ke mana, tarik balik ke mana itu nafasnya. Sakjane malaikat nyabut itu kan gampang kabeh ditarik kan pasti bisa. Tetapi memang untuk memberi siksaan kepada orang-orang yang fujur, orang-orang yang tidak baik, untuk merasakan ketidakenakan secara maksimal. Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqatul maut. Setakwa apapun, sesempurna iman kita apapun, semuanya pasti merasakan kematian. Cuma apakah merasakannya selembut tarikan benang di adonan, ataukah seperti tarik ulur, itu tergantung keimanan dan amal kita. Jadi kalau dibilang apakah dia dari ujung itu dilihat secara fisik, secara medis, bisa memang Pak. Jadi orang memang meninggal itu sebelum meninggal memang
kakinya sampai ke atas itu perjalanannya seperti itu, kaki lebih dingin dulu, nanti lama-lama. Makanya kadang-kadang orang meninggal itu ada yang mendelik, susah ditutup matanya, itu memang mengikuti saat proses pencabutan itu. Ya. Tapi sekali lagi, yang meninggal mendelik itu nggak mesti su'ul khotimah, karena bisa jadi otot-ototnya tidak berkontraksi. Ya. Jadi jangan pernah menjustifikasi secara awuran. Misalnya tambah suuto, loro jiwa mani gendeng meneh. Ya. Jadi kalau ada yang mendelik sudah tutup aja. Kita tidak punya kewenangan untuk menjustifikasi seseorang. Apakah sampai ke ginjal atau kemana tidak tahu. Yang penting bahasanya itu ya dari bawah ke atas. Makanya saat orang meninggal itu ya dokter berusaha meraba nadinya, ya berusaha melihat dia melihat senternya di pupilnya itu bergerak apa enggak. Itu untuk memastikan apakah dia betul-betul mati batang atau enggak. Yang paling penting Bapak Ibu sekalian, tidak usah memikirkan proses kematian. Tapi yang kita pikirkan adalah bekal apa untuk menghadapi kematian. Sesuatu yang pasti itu ya harus kita siapkan. Dan yang bisa menyiapkan itu ya kita sendiri, tidak ada orang lain. Yang paling gampang adalah bekal keimanan. Bedakan antara istiqomah dengan mudawamah. Ngertos bedanya ya? Istiqomah itu adalah berhubungan dengan keimanan, ya. Sumastaqim, ya. Jadi kalau kau sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah mengikrarkan, sudah menyaksikan bahwa la ilaha illallah, sekali lagi kalimat syahadat itu bukan satu tapi dua, Muhammadur Rasulullah. Kita tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti Nabi, itu syahadatnya butuh dipertanyakan. Kalau pola hidup kita kok ada yang menyimpang dari pola hidup Nabi, itu juga harus dipertanyakan. Nah itu bekal iman. Kalau daimun, contoh ya, innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua, wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Alladzina hum ala sholatihim daimun mudawamah. Kalau berhubungan dengan amalia, bukan kolbia, amalia fisik, ya, itu namanya daim, mudawamah, konsisten, kontinu, terus menerus. Itu jenenge mudawamah. Jadi kita dituntut untuk mudawamah, terus menerus untuk beramal soleh. Tetapi urusan iman kita disuruh istiqomah, kokoh, sabit, dan selalu memperbarui. Jadi dua bekal ini yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian. Kalau ada yang tanya, dok, apakah 40 hari orang sebelum meninggal sono tanda-tandanya wis kroso? Itu memang saya baca-baca itu banyak khurafatnya, banyak israiliyatnya. Ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, orang yang mau meninggal, apakah dia memberi isyarat apa enggak, itu ya jadi cocok-cocokkan lagi. Nek ketepaan dia memberi isyarat, ya sudahlah, ya memang beda dengan para aulia, ya, para anbiya. Itu mereka mau meninggal itu seakan-akan tahu, walaupun kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ya. Lata dari kapan kamu tidak mati tidak tahu. Tapi orang-orang yang punya kekhususan karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya punya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan meninggal, itu sudah ada pengetahuan, ya. Tapi sekali lagi tempat waktu yang tepat tidak akan tahu. Yang terakhir adalah jangankan kita, semua orang meninggal itu sebenarnya tidak mau. Mulai bapak kita Nabi Adam sampai Khalilullah Nabi Ibrahim, itu begitu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, tidak mau. Nabi Adam itu Bapak Ibu sekalian, dalam banyak hadis itu usianya adalah berapa? 1000 tahun. Tetapi beliau meninggal saat usianya 950 tahun. Ini saya ketahui Nabi.
Saat jadi gini, ruh kita itu sebelum dimasukkan dulu zaman ajali itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu birobbikum. Makanya semua ruh itu mesti bertauhid. Apakah kamu menyaksikan bahwa saya adalah rohmu? Semua bilang syahidna bala syahidna. Kami menyaksikan. Nah saat melihat setelah Nabi Adam itu sudah diciptakan, dia diperlihatkan anak turunannya. Waktu diperlihatkan ada satu yang bersinar, yaitu Nabi Daud. Tapi usianya pendek. Akhirnya sama Nabi Ibrahim itu dimintakan oleh Allah SWT untuk memperpanjang. Dikurangi umur Nabi Adam, dikasihkan Nabi Daud 50 tahun. Lah saat Nabi Adam ini dicabut usia 90 tahun, dia protes sama malaikat maut. Saya ditakdirkan oleh Allah 1000 tahun, ini sekurang saya ketahui. Dieling kelo, biyen iku lho. Dam awakmu ngekekno umurmu 50 tahun gawe anak turunanmu jenenge Daud. Nabi Adam aja protes. Apalagi kita, mesti dikongkon ngeduk pangeran itu tidak mau. Sama waktu Nabi Ibrahim yang berjuluk Khalilullah, kekasih Allah, mau dicabut aja, malaikat itu datang bertamu. Itu bedanya ya, kalau orang-orang soleh itu bertamu minta izin mau mencabut. Lain yang fujur-fujur kayak kita ya ditabur izin baru dicabut ya. Dia minta izin mau mencabut, itu masih ngenyang. Bagaimana kamu mau mencabut kekasihnya Allah? Dinyang gitu. Akhirnya malaikat mau balik ke Allah. Ini kekasihmu ngomong gini, gimana kamu mau mencabut kekasihnya? Wes gantian kalimatnya. Kekasihnya siapa yang tidak mau menghadap kekasihnya. Kalau engkau betul-betul kekasihku, kamu kepingin ketemu kekasihku, itu ya apa perasaannya? Sampai kalau bapak ibu besok ya, ketemu kekasihnya kan sangat-sangat kepingin. Di balik katanya aja sudah berubah. Nabi Ibrahim sudah akhirnya sangat-sangat mau. Karena memang siapapun tidak mau menghadapi kematian. Tapi bagaimanapun juga kematian adalah sesuatu yang pasti. Yang menghadap nanti adalah roh, bukan jasad. Jadi yang bekal yang kita perkuat adalah bekal, bukan bekal jasad. Jasad ini hanya sebagai sarana biar nanti nafas kita dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mempunyai bekal yang banyak. Wa tazawwadu fa inna khairazzatit taqwa. Jadi takwa itu amalan qalbi disertai dengan amalan jawari. Saya kira itu Bapak. Jadi fisik memang bisa dilihat, orang tanda-tanda kematian ada. Dan memang ada hadis yang menyebutkan bahwa orang tanda-tanda orang soleh itu kalau dahinya agak berkeringat saat menghadapi kematian. Apakah senyum itu merupakan tanda husnul khotimah? Bisa ya, bisa enggak. Selama saya jadi dokter mulai tahun 2000. Itu hanya sekali menyaksikan pasien saya meninggal depan saya tersenyum hanya sekali. Ribuan orang itu saya tidak tersenyum juga. Saya lihat Pak Yai, Pak Ustadz juga meninggal di depan saya itu juga tidak tersenyum. Jadi susah. Tapi jangan diartikan tidak tersenyum terus suul khotimah enggak. Apalagi waktu COVID itu hampir tidak ada yang mati tersenyum. Ya Allah, sesuatu yang meninggal. Ya. Mungkin satu lagi dari ibu-ibu ya, monggo. Bagaimana dengan mati suri? Mati suri itu kan istilah yang dibikin oleh kita-kita ya. Jadi dia mati tapi dianggap nanti hidup lagi. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang disebut mati ya. Tapi sebenarnya tidak mati tapi ditidurkan. Yaitu satu di surat Al-Kahfi ya, Ashabul Kahfi itu ditidurkan. Tapi dianggap mati karena 300 tahun secara Masehi, 309 tahun secara Hijriah. Ada lagi seorang nabi ya di zaman Bani Israel itu kan 100 tahun. Jadi ditidurkan bukan dimatikan. Sama kalau jenengan baca karangan Sayyid Mursi ya.
itu beliau membagi martabat kematian itu ada 4 ya. Ada kematian kebalik, ada martabat kehidupan itu ada 4. Ada orang yang dianggap mati tapi sebenarnya masih hidup, seperti Nabi Isa. Itu nanti akan kembali lagi ya. Ada yang namanya kehidupan yang ini mungkin masih kontroversi, Nabi Khidir. Ada yang bilang meninggal, ada yang bilang enggak. Itu ada martabat kehidupan yang berbeda. Itu nanti kita kaji yang lain-lain lagi. Ada kehidupan yang tadi itu syuhada. Jadi mereka seakan-akan kita anggap meninggal tapi sebenarnya masih hidup. Nah, bagaimana dengan mati suri? Mati suri itu hanya istilah, tapi sebenarnya ya tidak ada, ya tidak ada. Tapi dia merasakan, dok, pernah dia memang betul-betul seperti tidak bernyawa, enggak. Dilihat fisiknya dia masih hidup, nafasnya masih ada, pokoknya masih ada. Ya. Beda dengan pernah buka mukadimahnya tafsir Baitawi. Ya. Yang Baitawi itu beliau dianggap meninggal, sama di tempat kita anggap Lamuddin gitu ya. Dia sudah dimandikan, sudah dikafani, disolati, dikubur Pak, sampai di makam. Lah qadarullah di tempat pemakaman itu sudah diratakan dengan tanah. Beliau itu bangun sadar. Beliau sadar. Loh aku ki sik urip kok dikubur. Akhirnya beliau itu mempunyai azam, mempunyai suatu tekad. Mulai aku selamat teko kuburan iki, ya, saya akan mengarang tafsir. Saya akan menulis kitab buah, ya, akan menulis tafsir, ya. Dan jangan buka di mukadimahnya itu. Landilala kok ada orang yang kerjaannya saat itu senengannya nyolong kafan orang baru meninggal. Di tempat kita dulu buat jimat-jimat ya Pak ya. Dilala dia ngubur itu dikeduk lah. Jenenge wong alim, wong pinter, sadurunge dijokok kafane dhek protes. Ojo dijokok sik, jalukno klambiku. Kan ya. Akhirnya dimintakan baju dari keluarganya itu, ya. Ini cerita nyata bisa dibaca di mukadimah tafsir beliau. Itu apakah dianggap mati suri? Itu saya tidak tahu. Mati suri apa enggak ya. Tapi yang jelas Bu, yang saya baca literatur itu tidak ada yang apa namanya dianggap sebagai mati suri. Ya. Tapi dia mungkin mengalami suatu fase dari tidur yang panjang sehingga dia dianggap meninggal. Karena tadi saya bilang malaikat maut itu malaikat yang tidak pernah melenceng, tidak pasti. Ya. Ada satu cerita Bu bahwa sambil ben ngerti malaikat maut itu titis. Ya. Yang jangan ditembak dari sini ya sudah pasti tanggalnya berapa, tempatnya sampai tempatnya sudah pasti. Zaman Nabi Sulaiman ya. Jadi malaikat itu kadang-kadang ya sowan ke para nabi. Ya. Dia sowan ke Nabi Sulaiman. Saat yang sama saat itu Nabi Sulaiman itu punya kroni, punya konco-konco itu ya. Nah malaikat maut itu melihat salah satu kroninya itu disuruh mencabut, tapi tempatnya bukan di Palestina, tapi di India. Nah malaikat ini merasa janggal, ini disuruh nyabut. Tapi kok wong ini kene Palestina, apa gak keliru perintahnya ini? Tapi dilala orang ini kok punya feeling, dia ngerti, ini malaikat maut ini. Akhirnya dia kalah kroni, dia ngomong sama malaikat, sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, aku pinjem kendaraanmu. Yang nggak semprot ke kendaraan Nabi Sulaiman, angin dong. Dia pinjam angin, dia terbang ke jauh sekali yang dia menganggap bahwa malaikat maut ini wis ado, dia aman. Karena dia begitu dia ngelirik terus, tapi dia wedi. Dia terbang ke India. Nah, malaikat maut ketepaan, tepak bener berarti. Wong iki sing dikokon nyabut di India langsung dicabut. Coba dia gak nyele kendaraannya gak dicabut ya. Itu cerita sahih ya, sahih. Jadi yang terpenting dari kajian kita pagi ini yang pertama adalah kita
selalu berhusnudzon. Baik berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ana inda dzanni abdi bi. Saya sesuai prasangka hambaku. Dan juga kita berusaha menanam husnudzon kepada sesama kita. Dengan husnudzon ini insya Allah sehat mental kita, sehat jiwa kita ya. Yang kedua adalah jangan lupa al-qanatu minal qalil. Kita qanaah dengan apa yang ada di dunia ini. Jangan kemerungsung, jangan melihat kenikmatan duniawi yang diterima oleh orang lain. Nikmatnya dunia itu hanya kecil. Rasulullah memberi panduan sholat fajar aja 2 rakaat lebih bagus dari dunia dan seisinya. Yang ketiga, setan itu tidak senang kalau kita bersyukur. Setan itu senang nih kita itu selalu tadi itu haluan, selalu gelisah, selalu cemas. Saat kecemasan datang, langkah yang paling gampang yang jenengan tidak bisa menenangkan pikiran, ambillah air wudhu. Ambil air wudhu masih kemerungsung, sholatlah. Kalau jenengan sholat masih kemerungsung, panjangkanlah sholatnya. Panjang sholatnya kok masih kemerungsung, ini jenengan sholat sak dawa-dawa pegel, mari sholat mesti keturun. Ya. Tidur itu bisa menghilangkan semua kegelisahan. Tanda ini salah satu tadi saya bilang, orang yang susah tidur itu bisa jadi jiwanya mulai ada gangguan. Mudah-mudahan kita distatuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang soleh, nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah, dan kita selalu dijaga dari godaan setan. Kita berdoa dengan doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan, bila Bapak Ibu sekalian mendapatkan pikiran Allah itu seperti ini, usir pikiran itu. Allahumma khalifatul hawadis. Karena setan akan menggoda sampai siapa sih menciptakan Allah. Allah. Nah itu salah satu bisikan setan. Iblis yang pimpinannya malaikat saja akhirnya terusir, ablasa diusir dari dari surga. Itu karena hasud, karena dengki, karena iri. Lah hasud ini penyakit yang sangat-sangat berpotensi untuk menjadi gangguan jiwa. Hasud ini adalah salah satu penyakit yang tidak bisa dilihat orang lain, tapi bisa dirasakan oleh diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Binti. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Sebelum acara ini kita tutup, saya ingin membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama